Baik. Eh, saya buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, bertemu kembali di mata kuliah data mining. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan 4. Terakhir itu tidak dilakukan secara online. Materinya di pertemuan 3. Nah, di pertemuan ketiga itu kita bahas terkait data mining task kalau tidak salah ya. Jadi job desk apa saja yang bisa dilakukan oleh data mining. Nah, sekarang akan lebih didetailkan kembali terkait data mining proses atau gimana sih teknisnya atau gimana sih caranya untuk memproses si data ini supaya nanti jadi knowledge atau jadi information. Ya, mungkin ada beberapa slide yang sama dengan slide yang ada di pertemuan sebelumnya, yaitu tujuannya karena masih relevan dan supaya ada reminder begitu. Kalau di pertemuan lalu itu kita sudah pernah bahas terkait materi tersebut. Oke, kita mulai. Sorry. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tahapannya, tapi ini tahapannya secara pemrosesan datanya ya, bukan tahapan ketika akan melakukan penelitian. Karena kan waktu di pertemuan awal sudah pernah saya sampaikan bahwa nanti endingnya akan membuat sebuah penelitian yang nanti akan dipublikasikan. Nah, kalau ini tahapan untuk mining prosesnya atau untuk pemrosesan penambangan datanya. Jadi nanti jangan tertukar dengan tahapan penelitiannya. Kalau yang ini adalah tahapan data miningnya, nanti di pertemuan berapa? 6 mungkin ya, 5 atau 6 nanti akan kita bahas terkait metode penelitiannya. Oke, jadi untuk melakukan sebuah data mining atau proses data mining, yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman harus punya yang namanya input. Input ini ya kita sebut saja karena yang akan diolah gitu, yang menjadi masukannya adalah data, sehingga inputannya di sini pastilah sebuah data. Tapi yang akan nanti dicontohkan di pertemuan selanjutnya itu datanya masih berupa tabel gitu ya, diambil dari database. Bukan yang waktu pertemuan awal pernah saya bahas, data ini ya bisa kita pecah jadi macam-macam, bisa jadi image, bisa juga jadi video, macam-macam. Tapi yang image dan video nanti ini ada mata kuliah lain mungkin. Kalau yang image ya namanya ada image processing. Teknisnya sama sebetulnya, tapi karena ini masih di basic, masih di fundamental, jadi kita bicara datanya masih berupa tabel. Ya, berikutnya kita masuk ke data modeling atau pemodelan data. Nah, kalau teman-teman masih ingat kemarin kan ada 2 ya, ada exploration ya, dan yang satunya lagi adalah prediction. Nah, yang prediction ini nanti akan kita gunakan yang namanya data modeling. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa yang akan kita pelajari itu bukan explaining the past, tapi predicting the future. Jadi yang akan dibahas adalah pakai data modeling, bukan data exploration. Nah, kemudian yang terakhir setelah ada datanya, setelah ada pemodelan datanya, yang akan kita dapatkan adalah outputnya. Nah, buat teman-teman sebelumnya di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah mengenal outputnya ada beberapa, ada formula atau rumus. Misalnya mencari bahan bakar yang cukup gitu supaya dari sini bisa sampai ke Surabaya, misalnya seperti itu. Jadi harus butuh berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan supaya kita sampai ke Surabaya berdasarkan jarak, berdasarkan waktu perjalanan, macam-macam. Ada juga yang bentuknya seperti grafik atau pohon keputusan gitu ya, decision tree.
Jadi pada intinya output ini ya berupa informasi atau berupa knowledge yang nanti representasinya bisa jadi formula, decision tree, bahkan bisa kita ngitung sendiri secara statistikal, karena nanti ada beberapa algoritma juga yang berbasis statistik. Nah, kemudian poin keempatnya adalah ini yang paling penting, karena kita ranahnya ke riset, bukan ke implementatif. Kalau ke riset yang kita cari adalah implikasinya atau dampaknya. Atau kalau misalnya teman-teman mengolah data, yang akan kita cari dari sisi penelitiannya adalah kemampuannya atau performanya. Performa dari algoritma A itu bagus atau tidak terhadap dataset ini misalnya. Nah, nanti akan kita evaluasi. Nah, evaluasinya macam-macam. Untuk regresi ada evaluasi lagi beda, namanya RMSE misalnya. Nah, untuk klasifikasi ini evaluasinya pakai confusion matrix. Terus clustering, evaluasinya misalnya pakai DB index. Contohnya seperti itu. Jadi evaluasinya beda-beda untuk setiap data mining task. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini gambaran yang tadi. Jadi untuk proses kita melakukan data mining itu secara tahapan fundamental, tahapan dasarnya, konsep dasarnya itu hanya 4. Yang pertama ada input. Nah, inputannya berupa apa? Nah, di sini dicontohkannya masih bentuknya dataset. Tapi nanti bisa image, bisa audio, macam-macam lah, dan lain-lain di sini. Tapi saya contohkan di sini namanya masih dataset. Kemudian pemodelan datanya. Kita pakai apa? Kita pakai algoritma. Nah, algoritma nanti akan kita sesuaikan apakah kita mau regresi, apakah kita mau klasifikasi, ataukah mau clustering. Nah, tiap masing-masing task di sini algoritmanya beda. Jadi apakah algoritma neural network itu bisa dipakai buat clustering misalnya? Oh, nggak bisa. Algoritma decision tree C45 itu bisa nggak dipakai buat regresi? Oh, nggak bisa. Karena setiap algoritma itu ya 1 sampai 2 task aja yang bisa dikerjain, nggak bisa ke semua task. Apalagi asosiasi itu algoritmanya lebih sempit lagi. Kemudian nanti hasil akhirnya adalah pengetahuan, outputnya. Ya tadi contohnya bisa jadi pohon keputusan, bisa jadi formula, bisa macam-macam. Nah, tapi kita nggak akan main di output. Karena kalau main di output itu nantinya ke implementatif. Artinya teman-teman nanti bisa bikin aplikasi berdasarkan output. Contoh aplikasinya apa? Sistem pakar misalnya. Kalau teman-teman nanti kenalnya sistem pakar forward chaining, backward chaining. Sekarang sistem pakarnya diganti pakai data mining karena modelnya sudah data driven. Atau sistem penunjang keputusan. Nah, sistem penunjang keputusan ini juga berupa outputnya. Nah, tapi kita nggak main di sini, kita mainnya di sini. Karena saya nggak bisa tiba-tiba karena teman-teman ini baru semester 3 langsung bikin aplikasi yang bisa melakukan pemrosesan data. Wah, itu saya terlalu kejam gitu. Jadi saya arahkan aja ke evaluasi aja. Nah, nanti kita akan cari performa yang terbaik. Misalnya dataset COVID gitu. Yang akan kita cari bukan prediksinya. Misalnya bulan Desember itu bakal naik atau enggak. Nah, kita nggak akan main di situ. Tapi kita akan main di performa. Apakah algoritma neural network itu bagus buat memproses data COVID atau enggak? Ukuran bagusnya gimana? Akurasinya berapa persen? Nah, kita main di situ. Jadi nggak main di output, tapi main di evaluasi. Ya, tapi nanti ke depannya akan kita bahas lebih lanjut. Ya, kita masuk ke input. Nah, ini kemarin juga sudah pernah kita bahas di pertemuan 3. Jadi entah teman-teman akses di recordnya atau akses di presentasi voice over-nya atau
cuman di slide biasa, ya mudah-mudahan teman-teman sudah pernah baca, jadi tidak kesulitan untuk memahami yang ini. Nah, jadi saya jelaskan kembali, dataset itu pada intinya adalah kumpulan data gitu, koleksi data yang terdiri dari kolom sama baris. Itu aja isinya. Makanya saya sementara masukkan ke dalam sebuah dataset. Ya nanti ke depannya bisa lebih naik lagi, bisa image, bisa video, macam-macam. Kemudian setiap kolom itu mempresentasikan variabel. Maksud dari variabel ini, kalau teman-teman sudah pernah belajar basis data, ini itu field. Sebagai contoh adalah, misal ada dataset tentang gejala COVID gitu ya. Gejala COVID misalnya, karena bentuknya dataset seperti tabel ya, ada kolom dan baris, misalnya ini nomor gitu. Ini ID pasien. Misalnya ini suhu. Misalnya ini anosmia. Terus apa penyakit komorbidnya. Sampai nanti akhirnya apakah dia positif atau negatif. Nah, kolom di sini merepresentasikan variabel. Jadi ada variabel ID pasien, variabel suhu, variabel anosmia, variabel komorbid. Nah, kalau teman-teman dulu pernah mengenalnya, oh itu namanya kolom. Nah, kalau sekarang nanti diganti penamaannya gitu. Jadi variabel, atribut, atau fitur. Nanti dibahas di berikutnya. Kemudian barisnya, ini nomor 1, nomor 2, ini si A, si B. Suhunya 36 misalnya. Suhunya 38, anosmia tidak. Anosmia ya, komorbid tidak. Ini misalnya punya TBC gitu. Atau penyakit jantung macam-macam. Nah, masing-masing baris ini kalau teman-teman kenalnya baris, mulai sekarang diganti nih. Jadi namanya sampel. Artinya ini sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan seterusnya. Atau nanti teman-teman kenal juga yang namanya record, objek, ataupun instances. Jadi nggak mulu namanya itu adalah baris gitu. Ya baris memang betul karena bentuknya baris. Tapi nanti ke depannya saya akan manggilnya itu bisa sampel, bisa record, bisa objek, bisa instances. Begitu juga kolomnya. Ya mungkin nanti kolom teman-teman taunya oh itu kolom. Tapi nanti ganti jadi variabel, atribut, dan fitur. Ya, mungkin nanti namanya bakal berbeda-beda. Nah, dalam beberapa kasus dataset juga memiliki variabel yang disebut kelas. Nah, artinya adalah kesimpulan. Jadi ya ini sebenarnya ada satu kolom lagi di sini karena nggak nyampe. Ini adalah target atau label. Ini kelanjutan yang dari sini ya maksudnya. Nah, label dari si A itu ternyata negatif. Label dari si B itu ternyata positif. Artinya ID pasien A yang punya suhu 36,5 tidak mengalami anosmia dan tidak punya komorbid, ternyata labelnya negatif. Artinya dia tidak COVID. Sementara si B yang suhunya 38 mengalami anosmia dan punya komorbidnya TBC, dia dinyatakan positif. Nah, datanya akan semakin banyak. Nah, nanti kita akan cari kalau ada kasus baru, si X misalnya, suhunya berapa, anosmia atau enggak, punya komorbid atau enggak, kira-kira bakal menghasilkan negatif atau positif. Itu inti dari data mining. Nah, ini contoh dari dataset. Jadi, kalau teman-teman tadi sudah saya contohkan untuk data pasien COVID, nah ini contoh lain. Ini dataset iris namanya atau iris, dataset iris. Nanti uji cobanya juga kita akan uji coba menggunakan dataset iris ini karena ini benchmark gitu ya buat teman-teman yang masih belajar itu belajar di mana aja kayaknya mungkin contoh dari datasetnya adalah dataset iris ini.
Jadi dataset iris ini seperti yang teman-teman ketahui di sini ada kolom nih ya. Kolom itu yang seperti ini. Ada 5 kolom. Tapi tadi sudah saya bicarakan, nanti bilangnya jangan kolom lagi. Tapi ganti jadi atribut atau fitur. Nah, jadi dataset iris ini menceritakan tentang daun atau ya bunga iris ya. Bunga iris itu bisa kita ketahui dari daunnya. Daunnya apa batangnya saya lupa ya, daunnya. Nah, dari daunnya itu ternyata kita bisa dapat beberapa fitur atau atribut dari daun, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Jadi kalau ada atribut lain atau fitur lain, ya mungkin gimana sih yang bikin datasetnya ya. Kalau datasetnya ternyata ada lagi di sini warna daun atau misalnya bentuk daun cenderung melingkar atau cenderung segitiga, nah mungkin bisa ditambahkan. Tapi itu berdasarkan penelitian yang terpisah. Gitu. Nah itu kolom. Nah kemudian teman-teman lihat juga ada yang namanya baris ini. Sampai 103 sampelnya. Tapi kalau tidak salah ini mentoknya 150. Jadi dataset iris itu punya 150 sampel data. Nah, masing-masing dari sampel ini punya nilai yang beda-beda value-nya. Jadi pada intinya cara membacanya adalah contoh satu nih. Jadi kalau ada yang panjang sepalnya 5,1, yang lebar sepalnya 3,5, panjang petalnya 1,4 dan lebar petalnya 0,2 itu tergolong iris setosa. Iris setosa ini adalah jenis bunga irisnya. Ada 3, ada iris setosa, ada iris versicolor, dan iris virginica. Nah, seperti itu. Nanti ke depannya teman-teman kenali itu sebagai record object atau sampel. Nah, yang terakhir ada satu kolom khusus namanya ini, kelas, label, atau target. Kelas, label, atau target itu merupakan kesimpulan dari atribut atau fiturnya. Jadi kalau ada ya contoh gitu, misalnya contoh lain yang ininya 7, yang ininya 3,2, yang ininya 4,7, ininya 1,4, dia termasuk iris versicolor. Ketika nanti ada data baru, data ke 151 misalnya, sepal length-nya 5 misalnya, 5,5. Sepal width-nya 2,7. Petal length-nya 6,5. Petal width-nya 1,7. Misalnya ditemukan bunga iris baru dengan panjang lebar segini. Kira-kira dia bunga irisnya jenisnya apa? Otomatis dia akan merujuk ke dataset yang ini. Kira-kira dia masuk ke iris setosa, versicolor, atau virginica. Nah, itu tentang dataset. Sementara untuk kategorikal dan numerik sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, nanti tinggal dibuka kembali. Itu kayaknya dibahas juga di sini. Oh, bukan. Ya, jadi itu yang namanya dataset. Ya, teman-teman mungkin nanti kedepannya kenalnya tabel kayak atau misalnya database kayak. Kalau database kan kumpulan tabel ya. Kalau dataset yang kumpulan data gitu. Set itu kan himpunan. Jadi nanti teman-teman akan kenal dataset ada 2. Yang pertama berdasarkan sumber datanya. Jadi teman-teman itu dapetin dataset itu dari mana? Ada 2. Yang pertama private, yang kedua adalah public. Nah, kalau yang private dataset itu teman-teman nyari sendiri. Caranya nyari sendiri adalah langsung terjun ke objek penelitiannya. Misalnya mau ngambil dataset tentang COVID gitu, ya datang ke rumah sakit. Atau misalnya mau ngambil dataset tentang kredit macet atau ya lagi laku nih misalnya pinjol nih. Nanti kita bisa memprediksi apakah si orang ini bakal gagal bayar atau enggak. Dari si data pinjol misalnya, ya udah tinggal terjun ke bank. Tapi yang dinamakan private dataset itu adalah teman-teman yang langsung terjun.
Jadi teman-teman yang nyari datanya, teman-teman yang ngumpulin datanya, mengelompokkan datanya, itu teman-teman semua. Itu namanya private dataset. Yang kedua adalah public dataset. Nah, kalau public dataset, ini orang lain yang meneliti. Orang lain yang ngambil datanya. Nah, kalau teman-teman cuma ngambil aja gitu dari repositori publik. Contohnya apa? Contohnya sederhananya Yahoo Finance gitu. Atau misalnya apa? BPS misalnya, Badan Pusat Statistik, atau data.go.id ya kalau tidak salah. Jadi itu isinya adalah kumpulan atau website yang berisi berbagai macam data, mau data keuangan, mau data kesehatan, itu ada semua di sana. Teman-teman tinggal download. Nah, ketika teman-teman tinggal download itu namanya adalah public data. Jadi teman-teman ngambil dari repositori public. Nah, beberapa saran yang saya sarankan kalau teman-teman mau ngambil public dataset itu dari UCI repository. Jadi tinggal search aja di Google UCI repository. Dan yang kedua adalah Kaggle. Yang paling saya sarankan dua ini. Ini paling banyaknya adalah dari repository, dari UCI sama Kaggle. Sementara kalau teman-temanmu yang lain ya ambil dari KDD. Atau ngambil dari Sklearn. Atau ngambil dari BPS kalau yang di Indonesia, macam-macam. Tapi saya sarankan dua ini. Karena kumpulan datasetnya lebih banyak dan beberapa sudah diarahkan gitu. Oh, dataset ini tuh bisa diapain aja. Kemudian poin 4-nya, saya menyarankan kalau teman-teman itu lebih baik menggunakan public dataset. Karena yang pertama teman-teman nggak repot, karena datanya sudah ada. Dan yang kedua adalah bisa di-compare. Jadi misalnya nih, teman-teman ada 2 orang nih meneliti dataset yang sama. Maka nanti akan bisa dibandingkan hasil yang si A seperti apa, hasil yang si B seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau data private kan kebanyakan agak sulit ya. Misalnya data rumah sakit itu nggak bisa di-share sembarangan. Data bank itu nggak bisa di-share sembarangan. Tapi kalau data publik sudah dapat izin untuk di-share sembarangan. Kemudian repeatable bisa diulang. Jadi misalnya saya sudah meneliti dengan dataset yang sama, algoritma yang sama, teman-teman mau ngulang lagi. Mengulang meneliti hal yang sama itu bisa karena datasetnya sama. Dan yang terakhir adalah verifiable. Verifiable itu dapat diverifikasi. Jadi kalau teman-teman curang, misalnya Pak, saya udah meneliti dataset COVID, akurasi saya 90%. Pakai data apa? Private. Boleh nggak minta datanya? Nggak bisa Pak, karena ini dari rumah sakit. Nah, itu nggak bisa diverifikasi. Apakah teman-teman benar meneliti dataset COVID hingga akurasinya 90%, misalnya seperti itu. Tapi kalau dataset yang publik bisa, karena ya tinggal download. Ya, jadi lebih diutamakan teman-teman nanti gunakan public dataset. Oke, ini penjelasan lebih rinci. Kalau kekurangan dari menggunakan private dataset, sulit didapat. Ya kenapa sulit didapat? Memang kalau teman-teman datang ke rumah sakit mau ngasih datanya kan enggak juga gitu. Kemudian tidak dapat divalidasi oleh peneliti lain. Ya karena datasetnya itu terbatas gitu, milik kita pribadi. Ya kita balik lagi apakah kita bisa atau kita boleh untuk mereproduksi dataset tersebut atau enggak. Kalau tidak bisa diberikan ke peneliti lain ya maka nggak bisa divalidasi apakah penelitian teman-teman ini benar atau enggak. Kebenaran data yang diambil diragukan. Nah, kalau teman-teman yang nyari sendiri kan nggak tahu ya data mana yang baik gitu. Data mana yang disarankan untuk diproses, data mana yang sudah bagus untuk diambil, atau mungkin sebelum dijadikan dataset itu ada pre-processing atau pemrosesan awal supaya datanya bagus. Nah, seperti itu. Kemudian untuk
yang public dataset. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, gampang didapat, orang tinggal di-download, bisa divalidasi peneliti lain karena ya tempat downloadnya sama gitu. Selain itu keberadaan data sudah pasti karena sudah pernah kebenaran data sudah dapat dipastikan karena sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ya, kenapa dibilang seperti ini? Karena kalau misalnya teman-teman itu meneliti zaman sekarang, itu teman-teman sudah tidak meneliti hal yang baru. Saya pasti jamin bahwa sudah ada peneliti sebelumnya yang sudah pernah meneliti hal tersebut. Maka peneliti sebelumnya itu akan mengetahui apakah datanya ini bagus, benar, atau tidak. Jadi karena sudah diteliti itu, jadi kita bisa mengetahui bahwa data yang kita olah ini adalah data yang benar. Tapi kalau ngambil sendiri ya, kita ngambil sendiri, kita teliti sendiri, ya tidak valid. Itu dataset. Lanjut ke data modeling. Nah, ini juga sudah sering sekali kita bahas. Jadi data mining itu tentang predicting the future sama explaining the past. Jadi buat materi data mining kita upayakan masuknya ke predicting the future. Di predicting the future itu ada yang namanya data modeling. Data modeling itu adalah proses di mana model dibuat untuk memprediksi hasil. Jadi ketika kita punya data setnya, itu nanti akan diolah oleh algoritma. Nanti dari algoritma ini akan menghasilkan model. Nah, model inilah yang nanti akan diuji cobakan ke data baru. Nah, seperti itu. Itu teknisnya. Nanti di belakang ada yang namanya evaluasi. Nah, gitu. Tujuan dari data modeling ini untuk membuat sebuah model data yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan. Jadi, kunci dari data mining itu adalah ini. Kita punya data baru. Kalau misalnya ada data baru, kita akan prediksi data ini akan menghasilkan luaran seperti apa. Ya tadi contoh sederhananya pasien X gitu. Ada gejala-gejala tertentu. Nanti kira-kira dia itu positif atau negatif. Nah, jadi inti dari data mining adalah seperti itu. Data modelnya itu diambil dari algoritma. Oke. Berikutnya data modeling. Kemarin sudah pernah saya jelaskan di data mining task, itu ada 4 jenis model. Yang pertama, classification, regresi, clustering, dan association. Oke, kita lanjut. Nah. Ya, kalau klasifikasi itu juga bisa kita bagi lagi berdasarkan cara dia melakukan klasifikasi gitu. Oke, yang pertama adalah frekuensi table. Atau teman-teman nanti bisa kenal namanya tabel frekuensi. Kalau pernah belajar statistik nih, teman-teman pasti pernah dapat tabel frekuensi. Contohnya tabel frekuensi itu seperti apa? Contohnya kalau dari data yang tadi nih, ada tabel, ini suhu misalnya, terus anosmia gitu, terus apa tadi, comorbid gitu, terus ini hasilnya, atau labelnya, positif atau negatif. Ini suhunya 3,6, suhunya 3,7, suhunya 3,8, anosmianya ya tidak misalnya. Terus ya tidak, labelnya positif, negatif. Frekuensi table itu adalah misalnya frekuensi angka 36 ini keluar di suhu berapa? Atau anosmia Y itu keluar di tabel ini sebanyak berapa kali? Nah, itu frekuensi tabel. Atau tabel frekuensi. Jadi kita cari yang paling banyak muncul itu apa?
Nanti ada perhitungan khusus juga, tapi perhitungan khususnya berdasarkan tabel frekuensi. Oke, berikutnya ada yang namanya covariance matrix. Kalau covariance matrix itu mencari hubungan. Apakah ada hubungan antara si suhu ini dengan label? Apakah ada hubungan antara anosmia ini dengan label? Ada hubungan coefficient metric comorbid ini dengan label. Itu covariance matrix. Dan selanjutnya ada yang namanya similarity function. Similarity function itu adalah mencari yang mirip. Jadi misalnya nih ada data 36, ya itu positif. Ada data baru nih, 36,5, anosmianya ya, komorbidnya tidak. Nah, kita cari data ini tuh mirip dengan yang mana? Mirip dengan yang ini kah? Mirip dengan yang ini kah? Atau mirip dengan yang ini? Oh, ternyata mirip dengan yang pertama. Maka kurang lebih hasilnya bakal positif. Itu similarity function. Dan yang lain. Kalau yang lain ini memang agak rumit nih. Karena bervariasi. Masing-masing algoritma punya teknisnya sendiri dan based on algoritma gitu, bukan lagi statistik, bukan regresi atau berdasarkan similarity. Oke, yang pertama frekuensi tabel, algoritma yang masuk ke dalam frekuensi tabel ini yang paling laku. Naive Bayes dan decision tree. Mungkin kalau ada waktunya akan saya demokan juga, mungkin Naive Bayes ya. Kalau untuk klasifikasi karena hanya satu pertemuan saja kita belajar nanti studi kasus klasifikasi. Kalau masih cukup waktunya mungkin saya akan bahas antara salah satu dari ini. Karena yang ini masih bisa digambarkan gitu, masih bisa dihitung. Nggak repot harus bikin coding gitu. Jadi masih bisa lah. Kemudian yang ketiga untuk covariance matrix itu ada LDA, linear discriminant analysis, dan logistic regression. Nah, kalau yang ini kayaknya nggak akan saya demonstrasikan. Nanti sekalian saya demonstrasikannya di regresi. Di materi regresi, karena pada intinya sama. Kemudian yang keempat, algoritma yang menggunakan similarity function. Nah, ini yang akan saya demokan, karena saya mahirnya di sini gitu. Ada algoritma namanya K-nearest neighbor atau KNN. Kemudian yang tadi, yang order atau yang lain yang tidak masuk dalam frekuensi tabel, covariance matrix, sama similarity function, itu ada neural network dan SVM. Nah, ini saya ambil yang paling sering digunakan memang neural network sama SVM. Apakah neural network ini menggunakan salah satu dari tiga teknis ini? Enggak, karena dia punya algoritma tersendiri di luar dari tiga. Apakah nanti akan didemokan juga? Mungkin tidak. Oke, berikutnya ada regresi. Nah, untuk regresi ini juga teknisnya sama. Kalau teman-teman masih ingat, jadi nggak saya jelasin lagi klasifikasi itu apa ya. Jadi klasifikasi itu teman-teman mengklasifikasikan, memberi label. Jadi sudah ada kelompoknya, misalnya sudah bikin 3 kelompok, kemudian datang siswa baru misalnya contohnya. Nah, si siswa baru ini mau teman-teman kasih ke kelompok yang mana, itu klasifikasi analoginya. Nah, kalau regresi ini hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Cuman keunikan regresi ini hanya bisa mengolah data numerik saja. Variabelnya numerik, nanti labelnya juga numerik. Sama seperti klasifikasi, ada 4 teknik. Pakai frekuensi table, covariance matrix, similarity function, sama yang lain. Penjelasannya juga sama. Yang ini tabel frekuensi, hubungan, similarity function. Kalau yang pakai frekuensi tabel masih sama, pakai decision tree. Jadi nanti pertanyaannya, apakah decision tree bisa dipakai regresi? Bisa. Tapi mungkin nanti di decision tree ini ada perubahan variabel. Jadi nanti kita akan ubah dulu.
ada tahapannya. Nah, kemudian ada yang covariance matrix, ini pakai linear regression. Mau yang simple linear regression atau yang multiple linear regression. Atau regresi linear berganda atau regresi linear sederhana. Kalau yang similarity function masih pakai KNN. Kalau yang lain, neural network sama SVM. Ini juga bisa pakai regresi. Bisa dipakai untuk regresi. Nah, nanti contohnya untuk regresi kita akan pakai yang linear regression. Karena kalau KNN ya kurang lebih sama, kita sudah bahas duluan di klasifikasi. Itu untuk regresi. Nah, berikutnya ada clustering. Kalau clustering itu mungkin nanti teman-teman bakal bingung apa bedanya dengan klasifikasi. Karena kalau klasifikasi mengklasifikasikan, kalau clustering mengclusteringkan. Apa bedanya klasifikasi dan clustering? Itu banyak yang bingung. Tapi analoginya seperti ini. Kalau klasifikasi itu kelasnya sudah ada, kelompoknya sudah ada. Jadi tiba-tiba datang satu mahasiswa mau masuk kelompok yang mana? Itu klasifikasi. Tapi kalau clustering nggak ada. Contohnya ini si A, ini si B, ini si C, ini si D, ini E, ini F, ini G, ini H, I, J misalnya. Belum ada kelompoknya. Kita mau mengelompokkan si A sampai J. Pengelompokan ini namanya clustering. Misalnya dikelompokkan A, C, D sama E, B, F, dan G, H, I, J. Tapi pengelompokan ini berdasarkan apa? Nah, itu yang akan kita cari. Tapi kalau yang ini clustering ya. Kalau klasifikasi, ini ibaratnya seperti ini. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Datang si nomor 14. Nah, nomor 14 ini apakah bakal masuk ke B, apakah masuk ke A, apakah masuk ke C? Misalnya masuk ke C. Tapi berdasarkan apa si 14 ini masuk ke C? Ini namanya klasifikasi. Ya, seperti itu. Oke. Di clustering nanti teman-teman bakal bikin jadi dua teknik. Ada yang namanya hierarkikal secara hierarki dan partitif secara dibikin menjadi beberapa partisi begitu ya. Untuk yang hierarkikal itu ada yang namanya aglomeratif dan divisif. Algoritmanya memang jarang digunakan karena kita bakal sering gunakan yang namanya partitif ini. Untuk yang partitif kita bisa pakai algoritma K-means dan self-organizing map atau SOM. Nanti akan saya coba demokan adalah menggunakan K-means untuk penggunaan jenis kasus clustering. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi di clustering. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Ya, berikutnya, sorry. Ya, kalau untuk asosiasi, mungkin di pertemuan sebelumnya juga teman-teman sudah baca. Jadi kalau asosiasi itu mencari hubungan dari bukan variabelnya ya. Kalau yang tadi itu ada tabel gitu. Ya, tadi suhu misalnya. Terus tadi anosmia sama apa tadi komorbid. Kalau yang lain itu hubungan antar variabelnya. Dengan ini hubungannya gimana? Dengan ini hubungannya gimana? Ini dengan ini gimana? Ini dengan ini gimana? Begitu. Kalau klasifikasi, regresi, clustering itu variabelnya. Tapi kalau asosiasi isi ya. Misalnya ini beli kopi, ini beli gula, ini beli sampo.
misal. Nah, nanti yang akan kita cari adalah isinya. Apakah kopi ini ada hubungannya dengan sampo atau enggak? Apakah gula ini ada hubungannya dengan kopi atau enggak? Itu asosiasi. Jadi memang dunianya beda sendiri ya kalau asosiasi dengan dengan task yang lain. Nah, di asosiasi nanti teman-teman bisa pakai algoritma AIS, SETM algoritma. Saya nggak terlalu bisa jelasin banyak di asosiasi karena saya nggak main di sini juga. Tapi nanti saya coba contohkan menggunakan FP Grout. Karena yang saya bisa hanya FP Grout sama a priori. Nanti akan kita coba demonstrasikan menggunakan FP Grout. Oke, itu saja untuk asosiasi. Kita lanjut ke slide berikutnya terkait luarannya atau outputnya. Kira-kira dari regresi tadi luarannya apa ya? Terus klasifikasi luarannya apa? Clustering luarannya apa? Macam-macam. Ya, kita akan bahas. Nah, ini salah satu luaran dari klasifikasi. Salah satu ya, teman-teman. Jadi nggak semua klasifikasi itu luarannya bakal jadi seperti ini. Ini luaran dari algoritma decision tree. Atau salah satu algoritmanya namanya C4.5. Luarannya jadi pohon keputusan sesuai dengan namanya decision tree. Nanti cara bacanya sederhana. Kalau ada data baru yang masuk gitu, ada data baru. Nanti dicek data baru ini si mahasiswanya apakah sambil bekerja atau murni mahasiswa saja. Misalnya murni mahasiswa saja. Ini kalau teman-teman baca di slide sebelumnya, ini terkait mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Kemudian setelah kita ketahui dia hanya mahasiswa saja, tidak sambil bekerja, kita cek IPK pada saat semester 5-nya berapa. Kalau IPK di semester 5-nya di atas 2,3, maka insya Allah dia bakal lulus tepat waktu. Ini pun tidak 100% ya. Namanya juga kan prediksi. Ya kalau teman-teman prediksi bola atau prediksi Dota gitu, itu nggak 100% benar gitu. Jadi ada berbagai macam ya faktor yang mempengaruhi, ya kita cuma bisa memprediksi. Kalau benar-benar tepat ya namanya bukan prediksi gitu, itu mungkin cenayang atau bisa baca masa depan, nggak ngerti lah. Tapi kalau kita kan berdasarkan data, jadi sifatnya hanya prediksi saja. Oke, itu salah satu luaran dari klasifikasi. Nah, ini contoh lain dari luaran. Ketika kita akan melakukan sebuah regresi. Ini juga tidak semua regresi menghasilkan formula yang seperti ini. Ini dikeluarkan oleh algoritma linear regression. Nah, kalau teman-teman baca di slide 3, ini kurang lebih terkait waktu pemesanan pizza. Jadi J itu jarak, T itu persimpangan kalau tidak salah ya, traffic, P itu jumlah pesanannya. Jadi kalau jaraknya 500 meter, kemudian persimpangannya ada 10, jumlah pizzanya yang dipesan 4, maka nanti waktu tempuhnya 0,48 ditambah berapa nih? 0,6 kali 500, 30 ya mungkin. Kan 300 tambah 0,34 kali 10 mungkin 3,4 ya, ditambah 0,2 dikali 4 itu 0,8, nanti dijumlahin jadi 300 ya, tambah segini-segini lah, ditambahin aja lah sama teman-teman, nanti jadi kurang lebih waktu tempuhnya gitu. Susah kalau harus buka kalkulator. Nah, itu output dari regresi. Nggak semua regresi ya, sekali lagi. Ini cuma contoh linear regression. Nanti akan coba saya demokan juga linear regressionnya. Nah, kemudian untuk keluaran dari clusteringnya, ini hasilnya lebih jelas lagi. Jadi inti dari clustering itu kan mengelompokkan gitu ya.
Jadi sudah terlihat jelas kelompoknya. Yang ini, dan yang ini. Kalau kita bisa gambarkan data itu secara 3 dimensi seperti ini, maka bisa kita ketahui dengan mudah gitu. Oh iya si ini masuknya grup merah, oh iya si ini masuknya grup hijau, oh iya si ini masuknya grup biru. Tapi kalau bentuk datanya seperti ini kolomnya ada 20, variabelnya ada 20, sorry, sampelnya ada 1000, maka teman-teman nggak bisa bikin kayak gini. Gimana cara bikinnya? Karena kan minimal untuk bikin kayak gini itu variabelnya 3. Kalau variabelnya 20, gimana bikinnya? Seperti itu. Jadi kalau misalnya variabelnya cuma 1, ya teman-teman bisa gambar grafis gini aja gitu ya. Variabelnya 2 kayak gini. Yang ini 2 variabel. Sorry, 1 variabel dulu ya tadi. 1 variabel X. Masih bisa kita bikin variabel Y. Masih bisa kita bikin variabel Z. Masih bisa kita bikin. Kalau variabelnya ada 20 mau gimana? Gambarnya jadi susah. Tapi kalau ini simulasi aja gitu. Makanya agak sulit untuk melakukan clustering. Tapi kalaupun bisa nanti gambarannya kurang lebih seperti ini pengelompokannya. Oke. Nah, ini untuk asosiasi luarannya yang dikeluarkan adalah confidence rate. Jadi tingkat kepercayaan. Artinya tingkat kepercayaan ini adalah kalau ada orang yang beli Aqua, itu kemungkinan beli sabunnya adalah 0,8. Semakin tinggi confidence rate-nya, maka semakin baik. Nah, contoh sederhananya ya tinggal dibaca aja kurang lebih seperti ini. Kalau makin tidak ada hubungannya, ya berarti makin kecil confidence rate. Oke, berikutnya ini yang terakhir terkait evaluasi. Nah, kita akan lebih banyak main di evaluasi ketimbang di output. Di output juga tetap nanti akan kita coba bahas, tapi yang nanti lebih detailnya adalah di evaluasi. Oke. Nah, ini untuk evaluasi, kalau teman-teman tadi sudah pahami, ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering, dan ada asosiasi, menggunakan algoritma apapun gitu, itu dievaluasi. Artinya dievaluasi itu adalah misal nih, kalau teman-teman ada 1000 data, ada 1000 sampel, kemudian diolah sama algoritma A. Nah, ketika diolah itu, sebetulnya algoritma A ini akan menebak si 1000 ini. Menebak labelnya. Misalnya, oh ternyata labelnya positif, negatif, dan negatif. Sama algoritma ini ditebak. Ini adalah prediksi si algoritma A. Kalau ternyata aslinya positif, ditebak positif, aslinya negatif, ditebak negatif, aslinya negatif, ditebak negatif, semakin banyak yang prediksinya tepat, maka performa algoritma tersebut semakin baik. Tapi kalau misalnya ternyata ternyata aslinya positif, ternyata prediksinya negatif, aslinya negatif, prediksinya positif, aslinya negatif, prediksinya positif, berarti ada yang salah dengan algoritmanya. Berarti performanya kurang baik. Nah, nanti bagaimana kita bisa tahu mana yang bagus, mana yang enggak? Untuk yang klasifikasi itu ada yang namanya confusion matrix dan kurva ROC. Yang seperti apa confusion matrix dan kurva ROC nanti dibahas ketika kita mulai masuk ke praktek. Kemudian evaluasi untuk regresi. Nah, karena regresi ini tadi ciri-cirinya adalah numerik, angka, maka satu-satunya yang bisa bikin error dari angka ini ya angka lagi gitu. Jadi nanti hasil evaluasinya bukan bentuknya apa-apa, tapi bentuknya angka. Angka di sini adalah tingkat errornya. Jadi artinya nih misalnya ada 1000 data juga sama nih, ada 1000 data juga. Ada 1000 data.
Kemudian dia berhasil menebak berapa. Misalnya yang benar-benar berhasil dia tebak adalah 997 misalnya. Maka yang error 3. Nah, 3 ini nanti akan kita konversi menjadi beberapa patokan error dari si regresi. Nanti teman-teman bisa pakai root mean square error atau RMSE, ini juga paling banyak digunakan. Mean square error, MSE, dan mean absolute error, MAE. Tapi biasanya sering dipakai RMSE. Intinya dia hanya menghitung berapa persen errornya, tapi bukan pakai persen, tapi pakai angka. Gitu. Semakin kecil errornya, maka semakin bagus regresinya. Jadi kalau errornya 0,0001, wah itu bagus banget gitu. Tapi kalau errornya 20,5, ya itu besar sekali. Oke, kalau untuk yang clustering, evaluasinya menggunakan Davis-Bouldin Index atau DBI dan Dunn Index. Nah, kalau ini mengecek kualitasnya. Jadi kalau teman-teman sudah diklasteringkan akhirnya klaster A, klaster B, klaster C. Ini isinya si ini banyak gitu ya. Nah, dengan Davis-Bouldin Index dia akan mengecek apakah anggota dari klaster A ini mirip-mirip atau tidak, similar. Anggota yang klaster B itu mirip-mirip atau enggak. Klaster C mirip-mirip atau enggak. Semakin mirip anggota di setiap kelompok ini, maka klasternya semakin bagus. Kalau yang pakai partitif ya, yang tadi kan ada dua ya, aglomeratif sama partitif. Nah, kalau yang pakai partitif seperti itu. Kalau aglomeratif nanti kita coba gali lagi, belum sempat saya buat sampelnya untuk itu. Nah, kemudian untuk evaluasi pada asosiasi nanti menggunakan yang namanya lift chart. Kayaknya nggak saya siapin contohnya seperti apa lift chart. Tapi kurang lebih yang dievaluasi dari asosiasi ini ya masih tetap tingkat kepercayaannya. Apakah memang benar-benar ketika orang itu beli kopi itu maka 1,25 red itu pasti bakal beli gula juga atau tidak. Kurang lebih evaluasinya seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya kriteria evaluasi. Jadi yang teman-teman cari dari evaluasi algoritma ini apa sih? Apakah besarnya akurasi? Apakah kecilnya error? Nah, itu ada 3 kriteria. Yang pertama akurasinya, tingkat ketepatan prediksinya. Semakin besar akurasinya, maka semakin bagus. Semakin kecil errornya, maka semakin bagus. Kemudian kehandalan. Nah, kalau akurasi tadi hitungannya sudah jelas ya, di slide sebelumnya ada. Kalau kehandalan, kalau kehandalan ini adalah kemampuan internal dari si algoritmanya. Jadi kalau teman-teman melakukan data mining atau proses data mining, prosesnya cepat, selalu tersedia, misalnya nggak terkendala dengan koneksi, nggak terkendala dengan bug, dan sebagainya, itu handal. Atau dapat diandalkan, reliable. Dan yang terakhir adalah kegunaannya. Ya itu balik lagi ke data mining yang awal, harus berpotensi berguna. Begitu. Ya, berikutnya ini masing-masing penjelasan. Jadi akurasi adalah ukuran dari seberapa baik. Kalau confusion matrix semakin besar akurasinya semakin baik. Kalau error semakin kecil semakin baik. Nah, kalau kehandalan yang tadi, ukuran di mana model data mining diterapkan pada dataset yang berbeda menghasilkan sebuah model data mining dengan pola umum yang sama. Oh, ini sampel yang lain. Artinya si algoritma ini bisa juga diterapkan kepada dataset yang lain dengan hasil yang kurang lebih sama. Contoh misalnya, ada satu algoritma kita pakaikan ke dataset COVID. Oh, akurasinya bagus. Tapi ternyata ketika kita cobakan ke
dataset yang lain, misalnya penyakit TBC misalnya, ternyata akurasinya kurang baik, maka itu juga bisa disebut sebagai tidak handal. Kemudian untuk kegunaan, ini mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna, yaitu tadi berpotensi berguna. Oke, ya. Ini yang terakhir sekali ini kalau tidak salah ada validasi. Nah, berbeda dengan evaluasi. Jadi kalau evaluasi itu kan mengukur gitu, mengukur performa pada intinya. Tapi kalau validasi itu sesuai dengan namanya, itu mengecek kembali gitu. Gimana caranya kita memvalidasi sebuah data apakah tebakan dari si algoritma itu benar atau tidak? Gimana caranya kita memvalidasi itu? Nah, maka untuk melakukan validasi tersebut, kita gunakan yang namanya pembagian data. Jadi dataset itu harus dibagi. Misal, ada dataset isinya 1000. Tadi saya sudah cerita, ada algoritma A. 1000 data ini ada labelnya. Si A ini akan menebak gitu, labelnya. Ini prediksi. Kalau labelnya positif, prediksi dari si A apa? Positif. Positif, negatif. Negatif, positif. Misalnya seperti itu. Jadi inti dari data mining seperti itu ya. Jadi dia mencoba untuk menebak berapa persen benarnya. Nah, untuk melakukan validasi, kita cek nih kebenaran datanya. Caranya dari 1000 ini kita bagi dulu. Misalnya dari 700 dan 300. Nah, di yang 700 ini, algoritma A mencoba untuk mempelajari 700 data ini. Dari 700 data ini menghasilkan model. Nah, model ini akan kita uji cobakan, kita validasikan ke yang 300. Yang 300 inilah jadi yang ini. Jadi dia suruh belajar dulu dari 700 data, nanti dia menghasilkan model. Yang modelnya ini kita coba ke 300 data. Kita akan coba validasi. Nah, dari 300 ini tebakannya berapa yang benar? Ini aktual, ini prediksi. Positif, negatif, negatif, positif, 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 negatif, negatif. Kita cari nih yang data aslinya itu sesuai dengan prediksinya. Kalau dari 300 data itu ternyata prediksinya yang betul 299, itu maka ya 299 bagi 300 sederhananya itu. Itu persentase akurasinya. Nah, itu adalah validasi. Sementara evaluasi yang ininya. Kalau validasi adalah dengan membagi dua ini tadi. Kita bagi jadi 700 dan 300. Divalidasinya di 300 ini. 700 ini nanti diberi nama data training. Yang 300 ini diberi nama data testing. Jadi tujuan dari validasi ini adalah membagi dataset harus dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Jumlahnya data training ini layaknya lebih besar daripada data testing. Karena ya itu analogi data mining di awal, makin banyak data yang kita training, makin banyak yang kita dapat. Sementara data testing ini tujuannya untuk memvalidasi. Jadi ibaratnya data training ini dia belajar dulu nih. Data testing ini ujiannya. Kan kalau teman-teman itu belajar, ada evaluasinya, ada validasinya. Apakah teman-teman ini benar-benar belajar atau enggak? Caranya gimana memvalidasi? Dikasih ujian. Nanti nilai dari ujian ini jadinya sebuah evaluasi. Data mining pun sama seperti itu. Oke.
Ini penjelasannya data training untuk pembentukan model. Nah, yang ini data testing untuk pengujian modelnya. Modelnya akan kita validasikan di 300 data. Nah, cara untuk membagi dari 1000 dataset ini ada 2 cara. Split validasi dan cross validasi. Nah, kalau split validasi ya tinggal sederhananya kita bagi. 1000 dipotong 300, 700. Tapi kalau cross validasi enggak. Kalau cross validasi ini ada data 1000 kita bagi-bagi dulu 100, 100, 100, 100 misalnya. Dari 100 ini 10 diambil sebagai data testing. Dari 10 ini dari 100 ini diambil 10, dari 100 ini diambil 10, 100 ini diambil 10. Itu cross validasi. Oke, selanjutnya ya sudah selesai. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini terkait data mining proses. Untuk slide materi dan rekamannya nanti teman-teman bisa akses di e-learning, plus untuk post testnya belum saya upload karena pembelajarannya masih hari ini, dan nanti teman-teman silahkan bisa mengerjakan post testnya hingga 15 November 2021. Itu kalau tidak salah masih ada 2 mingguan, mungkin ya 10 hari, cukuplah buat mengerjakan ini. Lagian cuma 10 menit juga bisa terselesaikan. Dan mengingatkan juga ya, buat teman-teman yang kemarin belum menyelesaikan post test 2 dan post test 3, silahkan diselesaikan. Sebelum teman-teman mengerjakan post test itu, teman-teman diwajibkan untuk mengisi absensi versi e-learning dulu. Jadi saya pengen tahu apakah teman-teman itu akses materi dari mana? Apakah lihat live seperti ini 2 minggu sekali, atau rekamannya terus, nggak masuk yang online, nggak masalah juga sih, tetap saya absenkan. Atau cuman baca slide materi aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan saya beri kesempatan 7 menit untuk bertanya. Silahkan. Atau apakah ada kendala lain terkait penggunaan e-learning atau kendala yang lain bisa disampaikan juga di sesi online ini. Karena kan kita ketemu cuma 2 minggu sekali gitu ya buat tatap muka secara tidak langsung seperti ini, sisanya ya hanya dari rekaman saja. Atau kalau nanti teman-teman mau ikutan terus gitu, saya mau online terus Pak, mau Zoom online terus, itu teman-teman bisa ikutan untuk yang sesi kelas malam. Sesi kelas malam itu bergantian dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang di kelas A itu sekarang hari ini itu online, maka teman-teman yang di kelas malam itu offline. Artinya offline hanya rekamannya saja. Kemudian kalau teman-teman di sini offline rekamannya aja, maka nanti yang kelas B-nya yang dapat online. Seperti itu dan seterusnya. Kecuali nanti sudah ketika masuk ke studi kasus itu insya Allah kita akan online setiap minggunya. Ya, ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada kayaknya, Pak. Terkait kendala yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Belum ada juga. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya cukupkan saja pertemuan ini sampai di sini. Barangkali nanti masih ada yang mau ditanyakan, silakan masih bisa lewat di forum diskusi di e-learning atau di grup WhatsApp.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan kehadiran teman-teman sekalian di sini. Kita lanjutkan di 2 minggu ke depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.